Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair iftigha wa hajila bi qurbiha fatahu ya alim. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma zidna ilma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil sahil alaina kulla asir mijahil basyirin nadhir ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal bijahil basyirin nadhir. Allahumma ja'alna minan najihin al-faizin al-mukhlisin fi jamil ikhtibari ad-dunyawi wal ukhrawi madal ayyami bikum fayakun. Amma ba'du. Setelah puji syukur kepada Allah dan salawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mempersingkat waktu ayuhal ikhwah, karena tadi kita mulainya memang jam 3 lebih daripada 10 menit berkaitan dengan mukaddimah atau pengantar dari acara atau daurah kita kali ini, dan insyaallah kita akan mulainya dengan kitab yang telah diamanahkan oleh Saha Indonesia, yaitu kitab Sittin Masalah. Banyak di antara kita kalau kitab berjenjang fikih yang kita pelajari, karena seperti kata Ustaz Maulana tadi, itu adalah agak jarang ya daurah berjenjang fikih itu, karena kebanyakan kita memfokuskan kepada ilmu alat, kemudian sekarang kita langsung pada ilmu maqasidnya, tanpa nggak tahu apakah pernah sebelumnya ilmu usul fiqh, nanti mungkin kedepannya juga memperdalami daripada ilmu alat, ilmu usul fiqhnya, karena sangat membantu kita di dalam mengidentifikasi petuah-petuah atau kaul-kaul atau aqwal para ulama yang ada dalam kitab-kitab fikih. Ketika ditanya, ada yang bertanya misalnya, kitab apa yang kita pakai, kitab fikih apa yang kita pakai untuk level pertama, atau kemudian level kedua dan level ketiga, itu jawabannya pasti berbeda-beda sesuai dengan pengajarnya, sesuai dengan apa yang dinikmatinya, sesuai dengan keadaan juga. Ketika kita ditanya kalau di Indonesia apa yang kita gunakan mempelajari kitab fikih dari level pertama, mungkin ada yang menjawabnya dengan fiqhul wadih, atau fiqhul wadih di Indonesia kan, atau matnul goyah itu takrib. Kita biasanya kalau di pondok itu menggunakan goyah itu takrib, matnul goyah. Mungkin banyak di antara pondok yang ada di Indonesia, terutama pondok salaf, memulainya dengan goyah itu takrib. Kemudian yang keduanya itu levelnya itu adalah sarahnya, yaitu Fathul Qarib Al-Mujib, itu tidak dilepas dari goyah itu takrib. Kemudian yang ketiga itu adalah Fathul Mu'in. Biasanya kalau kami di pondok, terutama di Mahat Ali, itu menggunakan Fathul Mu'in dari tingkat 1 sampai tingkat keempat, langsung tiba-tiba kepada Minhajut Talibin. Rata-rata Minhajut Talibin itu setelah Fathul Mu'in dia. Nyampainya kita di Mesir, masuk kuliah syariah menggunakan Minhajut Talibin. Padahal matun goyatu wa takrib, Fathul Qari'nya, bahkan Fathul Mu'in belum khatam. Mungkin masih bab WC saja kan, atau bab toharah atau bab istinja. Biasanya kalau kita ngaji itu memang kayak gitu di pondok, itu dari tingkat 1 belum selesai bab toharah sudah masuk kita ke bab sholat. Jadinya memang untuk
zaman-zaman sekarang ini kita kayaknya perlu kita membutuhkan mengadopsi cara Azhar. Ya, bukan mengadopsi ada mahzub atau ada kiroahnya saja kayak gitu ya. Tapi manhajnya itu adalah tahun 1, mungkin kalau 4 tahun di mahat itu dia tahun 1 itu habis kitab toharoh sama kitabul ibadat itu habis dilalap dengan semua dalilnya, dengan semua ya perbedaannya lah di dalam mazhab. Nah, sampai di sini kita Minhajut Talibin, yaitu dia rekomendasikan, memang semuanya itu ulama Mesir semua. Sarahnya itu Imam Mahalli kan. Itu disebut dengan Kanzur Raghibin, tapi sebagian ulama itu tidak menamakan, itu bukan Imam Mahalli yang katanya yang menamakan kitabnya dengan Kanzur Raghibin, tapi yang terkenal dengan Syarhul Mahalli ala Minhajut Talibin. Itu sebagian ulama seperti guru kami, ada Dr. Ahmad Mamduh Darul Ifta, beliau nggak mau mengatakan Kanzur Raghibin, Syarhul Mahalli katanya, karena sebagian guru tidak menyebutkan Kanzur Raghibin itu adalah nama katanya. Mungkin mutaakhirin lah, kita nggak tahu ya apakah Imam Mahalli, tapi kebanyakan Syarhul Mahalli, Syarhul Mahalli alal Waraqat kayak gitu, Syarh Mahalli dalam kitab-kitab yang lainnya. Jadinya kita dipaksa untuk levelnya itu adalah level muntahi. Kalau kita sudah di Al-Azhar kan, usul fiqhnya aja pakai Minhajul Usul, Minhaj Imam Bedawi, Nihayatul Usul, itu sangat kita dipaksa untuk menjadi besar. Jadi kalau kita merasa kecil ya perbesarlah diri itu sebagai untuk agar bisa cepat dewasa. Nah, ada yang memulainya dan kitab Safinatun Najah. Apalagi kalau kita ngaji kepada para habaib atau habib-habib atau sayyid-sayyid yang ada di Mesir juga kayak gitu. Dulu kalau ada yang tuh Habib Ahmad Makdi, kita dulu manggilnya beliau Syekh Ahmad Makdi. Kita nggak tahu beliau itu habib atau tidak. Saya pernah ngaji kitab Nailur Raja dengan beliau, yaitu sarah daripada Safinatun Najah di Madiafah, saya Ismail. Ketika dia tanya bayar, enggak bayar, gratis. Tapi lama kan, lama biasanya. Kalau yang enggak, yang gratis itu biasanya lama dia. Nah, yang bayarnya cepat. Enaknya gimana kalau cepat? Kalau kita cerita di rumah, oh kami sudah khotam ini, padahal cepat kan? Kami sudah khotam semua. Ini kita sudah baca semua, disebut kitab-kitab yang di padang akhir majelis tepatnya hadir. Di akhir majelis, awal dan akhir, pembuka dan penutup. Nah, tapi itu yang diceritakan. Mubalaghah dia biasa. Mubalaghah di dalam bercerita. Memang perlu uslub kayak gitu itu ya untuk mengaitkan dakwah kita juga di Indonesia kan. Jadi orang-orang ya ini alim juga orang ini katanya nanti. Nah, Safinatun Najah. Kata guru kita Habib Jupri itu, belum mengatakan ya Safinatun Najah. Sebelumnya itu Mukhtasar Latif. Sebelum kita kepada Safinatun Najah itu Mukhtasar Latif katanya. Kemudian nanti Safinatun Najah itu dimuqaranahkan dengan Ghoyah, Matnul Ghoyah atau Abi Suja. Itu sama jenjangnya, tetapi memang kalau Safinatun Najah itu kepada kitab permasalahan berkaitan dengan Kitabul Ibadah, yang awalnya memang mu'alif sendiri hanya mengantarkan untuk sholat saja, tidak membahas tentang puasanya, tidak membahas tentang zakatnya maupun hajinya. Nah, tapi makanya ada 3 ulama yang mengarang Safinatun Najah itu. Yang terakhir ditambahkan dengan Kitabul Hajj kan terakhir. Nah, karena memang mungkin kita nggak tahu apa sebab Sahih Indonesia memilih Sittin Masalah, karena kita di Mesir kayaknya. Kayak gitu. Yang ulama Mesir kita kaji sekarang ya. Sittin Masalah yang dikarang oleh para ulama Mesir. Nah, dari Safinatun Najah nanti banyak para ulama naik kepada Muqaddimah Al-Hadramiyah. Itu thariqah Yamaniyin itu. Makanya banyak ulama seperti dulu namanya Dr. Salim Khatib. Beliau mengajarkan kita Muqaddimah Hadramiyah di Madiafah. Setelah Muqaddimah Hadramiyah beliau langsung kepada Minhajut Talibin. Awalnya itu kitabun nikah, kemudian kitabul muamalat. Gak tahu isyaratnya apa. Karena orang butuhkan nikah juga butuh uang kan. Makanya diajarkan kita muamalat. Nikah tapi dulu nikah. Jangan cari uang dulu gitu. Nikah dulu. Nah, kitabun nikah diajar dulu di Azhar. Kemudian di Madiafah beliau mengajar kitabul muamalat.
Nah, di sini ketika ada yang admin bertanya pada saya, apa kitab rekomendasi? Kitab semua pakai syarah semua sitin masalah. Nah, semua kitabnya. Tapi di saya itu ada kitab khulasah syarah daripada sitin masalah dari karya guru kita Dr. Hisham Kamil. Nah, tapi saya juga ada beberapa catatan. Jadinya saya menggunakan catatan saya sendiri. Catatan saya sendiri tentang apa namanya sitin masalah yang diambil dari beberapa kitab, diantaranya itu adalah ya Kifayatul Akhyar. Nanti ada ambil supaya kita karena nggak dibaca Kifayatul Akhyar di situ, ambil sedikit-sedikit aja. Nanti bisa Sarah Safinah yaitu Sifatus saja, Sarah Safinatun aja. Saya ngambilnya dari situ dan sebagian daripada karya guru kita dan Imam Al-Baijuri, yaitu Hasyiah Al-Baijuri sedikit karena nanti Fathul Qarib akan lebih luas lagi pembahasannya. Kemudian lagi kepada Tangqih itu lebih luas lagi pembahasannya kayak gitu. Dari tadi mempersingkat ya, ini berpanjang jadinya. Nggak apa-apa kayaknya. Nah, di sini Imam Sitin Masalah dikarang oleh Imam Sihabuddin Abul Abbas Ahmad Az-Zahid Al-Misri. Ingat itu Al-Misri. Jadi antara yang bisa membuat beliau viral pada masanya itu adalah karena beliau itu yang terkenal dengan binaul masajidnya itu, yang memperbaiki atau termim. Beliau biasa mentarmim masjid katanya. Karena ungkapan orang Mesir luar biasa. Apa namanya itu yang membuat beliau itu adalah bisa terkenal kayak gitu waktu saat itu juga. Ada beberapa yang menulis kayak gitulah karyanya. Tapi memang beliau ini adalah terkenal sesuai dengan namanya itu Az-Zahid. Yang awalnya itu ya tidak ditahu oleh orang kan. Para ulama Mesir banyak kita nggak tahunya itu adalah ulama. Tapi dia subhanallah alim, Ar-Rabbani. Kita kadang kita itu terpedaya dengan yang terkenal. Itu apalagi kawan Indonesia. Di mana tempat terkenal di situ tempatnya foto dengan ulama, bukan mengambil istifadah. Di situ tempat terkenalnya para ulama, di situ dia ngambil foto cepat, share, post semuanya. Bukan hanya IG saja, tweet adanya sekarang. Subhanallah. Jadinya banyak para ulama kita di Mesir ini yang di mana sedikit santrinya, tapi itu tidak menjadi standar keberhasilan seorang guru. Enggak. Sedikit santri itu enggak. Dulu Maulana Dr. Hisham Kamil pernah cerita 3 orang 4 orang yang aja tetap ngisi di Al-Azharus Syarif sampai ratusan murid-murid beliau. Tapi itu dari sedikit 1-2 orang. Makanya beliau mengatakan kalian itu kalau majelis di Indonesia itu bisa ratusan jamaahnya katanya. Tapi di Mesir ini ya Allah, karena kita belajar daripada keistiqomahan guru-guru kita. Istiqomahnya itu. Saya pernah dulu ngaji di Azhar. Saya aja yang hadir dengan kamera itu. Untung ada kamera kan. Ya kalau nggak ada kamera kita aja yang dilihat sama Syekh itu nanti. Untung ada kamera. Yang sukunya untung ada kamera aja gitu. Nah, kita masih baru hadir 1-2 orang kawan. Tapi itulah keistiqomahannya. Itu yang perlu sekarang kita tanamkan. Diri kita itu istiqomah, itu azam. Imam Sihabuddin Ar-Rabbani. Nah, ini kitabnya kalau khulasah syarah sitin mas. Ini sangat ringkas. Terutama bagi kita yang nggak mau ngapal mufradat banyak. Ini luar biasa karya saya Hisham Kamil ini. Kitab beliau Imtaun Najib, syarah dari Ghayatul Takrib itu juga. Makanya kawan-kawan senior kami itu menggunakan kitab beliau juga sebagai tangga sulam, ya kan? Sulamul usul kepada kitab-kitab yang lain. Tapi saya ada catatan sendiri juga dari kitab ini juga ada. Kita baca mukadimahnya ya, karena ini mukadimah cepat aja deh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kama yanbaghi li jalalihi wa sallallahu ala Muhammad wa alihi. Amma ba'du. Fahaza bayanun
ma la budda minhu minal furudil wajibah ala mazhabil Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di sini bismillah sama alhamdulillah ringkasnya bahwa iktidaan bismillahirrahmanirrahim, iktidaan bil Qur'anil Majid, sebagaimana mengamalkan tuh amalan bisunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa waqta. Lalu ada riwayat yang kedua mengatakan kul amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fa waqta. Para ulama usul mengatakan ketika dikompromikan dua dalil ini, dia tidak kontradiktif tapi bisa dikumpulkan. Yang pertama disebut dengan muqaddimah hakiki bismillah itu, kemudian yang kedua disebut dengan muqaddimah idhafi. Teringat dulu saya Said Saltut waktu beliau mensyarahkan ini digambarkan seperti salat berjamaah. Baris kedua satu, saf ke satu, kedua dan ketiga. Saf pertama itu disebut dengan muqaddimah hakiki. Sedangkan saf kedua disebut dengan muqaddimah idhafi karena dia lebih dulu daripada saf yang ketiga, kayak gitu. Jadi ketika dikatakan saf kedua lebih dahulu dari saf yang ketiga. Jadi muqaddimah idhafi itu adalah nisbi dia. Dia pertama dibandingkan dengan saf yang ketiga. Kayak gitu. Tapi dia tidak utama. Kayak gitu. Bahaya itu. Supaya paham sedikit itu kan. Sebut termasuk dengan kategori qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau menjelaskan tentang bahwa ini adalah kitab ini katanya yang mesti diketahui tentang sesuatu yang wajib di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Tentunya beliau ini adalah ulama Syafi'i, kayak gitu. Kemudian makna al-furud, al-fariḍah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana kata Imam Isnawi dalam Tamhid itu, al-wajib, al-furud, al-fardu wal-wajib huna mutaradifan, sama maknanya. Tapi memang kalau ulama mazhab Imam Abu Hanifah membedakan antara fardu dengan wajibnya. Dibedakan itu antara fardu dengan wajibnya. Ulama Imam Abu Hanifah. Itu nanti akan ada pembahasannya selanjutnya. Sama ketika ada mana wajib berarti mana fardu. Hanya dibedakan di dalam Kitabul Hajj. Istilah dalam mazhab Imam Syafi'i antara fardu dan wajib itu adalah hanya di dalam Kitabul Hajj. Nanti kita akan baca. Lalu pertanyaannya itu kan ini Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadinya kalau kita lihat talabul ilmi adalah fardu. Lalu ada ulama yang membahasakan. Ini saya berikan contoh sedikit. Membandingkanlah. Imam Az-Zanjani disebutkan. Kan kalau sebelum itu para ulama atau di dalam beberapa riwayat mengatakan thalabul ilmi itu adalah lebih aula, lebih afdal daripada 70 kali salat sunat. Dan ini sering juga disampaikan oleh Dr. Salim Abu Asih. Itu thalabul ilmi, muzakarah, itu lebih aula daripada salat sunat. Minan nawafil. Lalu jadi pertanyaan nanti di sana itu. Imam Az-Zanjani menyebutkan beberapa muqaranah. Luar biasanya itu. Mana lebih aula katanya? An-nawafil, salat atau salat atau af'al atau an-nawafil minal ibadat daripada dia itu menikah, istighalu bin nikah. Nah, kita ikat dengan aulawi ini, talabul ilmi. Jadi antum ini mana lebih dulu? Nikah atau menuntut ilmu? Pertanyaan itu. Subhanallah. Imam Indah Syafi'iyah ishtighalu bin nawafili al-awlawinya itulah talabul ilmi kan, aula minan nikah katanya, aula minal istighali bin nikah. Kenapa?
kitab disebutkan di Asharul Qawaidil Usuliyah. Di dalam kitab Asharul Qawaidil Usuliyah itu disebutkan tentang hal itu. Kenapa katanya? Karena yang namanya nikah itu, nikah ini katanya, di sana itu memang ada keinginan atau iradatun nikah itu, keinginan nikah itu dibarengi dengan adanya hawa nafsu. Karena kalau orang mau menikah kan, masa nggak ada nafsunya di sana? Gimana nih lihat istrinya, nggak ada nafsunya loh. Pasti ada syahwatnya itu. Tapi syahwatnya itu kan dilebur menjadi syahwat yang halal kayak gitu. Terkala dia melihat istri, nah, jangan lihat ini tapi lihat sini ya, lihat saya. Jangan lihat. Untung ada banatnya di sini. Ini ujian ini. Ingat itu ujian Ustaz. Kata Syekh di situ. Dan yang namanya nikah itu akan memberikan hukum yang bermacam-macam. Ada 5 hukumnya katanya. Ada yang wajib sampai akhir. Tapi kalau a'mal atau an-nawafil hanya mandub saja hukumnya. Apalagi talabul ilmi faridah, wajib. Dia tidak haram, dia tidak. Ini kita berkaitan dengan ulum syar'i ya. Jangan ilmu perdukunan. Kalau perdukunan ini haram dan nanti. Ini ulum syar'i nih. Ingat. Ketika dia berkaitan dengan ulum syar'iyah lalu dikaitkan dengan yang namanya munakahat. Munakahat itu milih hukum yang 5. Mana yang lebih abdul katanya? Hukum yang 5 atau hukum 1? Hukum 1 orang tidak kebingungan. Wajib. Terutama ketika nawafil juga. Nawafil itu mandub katanya. Dia tidak la ya'tari bihi ahkamul khamsah. Katanya kayak gitu. Nah, tapi dijawab oleh Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang namanya nikah itu mazhab Hanafi mengatakan istighalu bin nikah ya aula katanya. Karena apa? Karena yang namanya zina itu adalah sesuatu manhiu anhu katanya di sana. Sedangkan yang nikah itu ya tadamman tarkaz zina. Katanya di sana lebih dikuatkan kepada manhi anhunya menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi ala kulli hal, makanya ini pernah saya lelucon ada kawan yang nikah senior itu. Karena Syafi'ihnya tulen saya bilang. Kenapa mendahulukan talabul ilmi daripada menikah? Kayak gitulah dalilnya. Kenapa para ulama mengatakan makna al-furud al-faridah di dalam talabul ilmi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dan para ulama di dalam Imam As-San'ani dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu sendiri mengatakan di sana itu adalah mengambil ungkapan Imam Abu Hanifah yang mengatakan al-fiqhu adalah malaha wa ma'alaiha. Katakan itu maknanya di sana itu mempelajari sesuatu yang bermanfaat untuk antum, untuk kita semua, dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita semua. Jadinya itu yang wajib kita ketahui. Lalu apa sesuatu yang bermanfaat untuk kita yang berkaitan dengan perkara primer atau daruriyat? Salat wajib kan, minat daruriyat. Zakatnya, puasanya, hajinya. Lebih dikerucutkan lagi adalah sholatnya, karena setiap hari kita laksanakan. Itu adalah termasuk dalam al-umur ad-daruriyat. Sesuatu yang primer seperti kebutuhan kita makan nasi lah. Nah, ya, itu namanya daruriyat. Kalau tidak makan nasi, tidak dikatakan makan. Nah, ini daruriyat namanya. Nah, itu kata Syekh di dalamnya. Nah, kemudian beliau Imam Imam Az-Zahidi ini menyebutkan ungkapan-ungkapan para ulama di dalam thalabul ilmi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan fikih, untuk agar kita itu intiash, agar kita itu semangat kayak gitu. Apa kata Syekh di sini? Qala Ibnu Abbas, kan di situ kan? Radhiyallahu anhuma kafaka min ilmi din an ta'rifa ma la yasauka jahluhu. Ya itu cukup lah. Di mana engkau mempelajari atau mengetahui ilmu-ilmu agama, ilmu din. Katanya di sana, yang di mana ilmu ini adalah tidak
tidak boleh kita tidak ketahui. Cukup. Istilahnya ini hadul adna. Sesuatu yang kita tidak boleh tidak ketahui itu adalah mempelajari ilmu agama, ilmu din. Seperti sholatnya, beliau mengatakan sholatnya, bagaimana kamu sholat, bagaimana kamu berwudu. Nah itu hal-hal yang berkaitan seperti yang kita ungkapkan tadi, itu perkara yang daruriyat, perkara yang primer, kebutuhan primer kita. Sampai-sampai beliau mengatakan di sana kan, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i. Itu katanya dalam syarah ya. Man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salati lam tasihha salatuhu. Wa in sadafa as-sihhata fihima. Barang siapa yang jahil, yang tidak tahu tata caranya berwudu dan salat, dia tidak akan sah salatnya walaupun apa yang dilakukannya itu adalah benar. Maksudnya apa? Dia tidak mengetahui rukun dan syaratnya, mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, sesuatu yang sunnah dianggap, sesuatu yang wajib dianggap sunnah, misalnya kayak gitu. Memang ada sebagian ulama mengatakan dalam beberapa kitab, itu pernah saya baca dan fatwa di Darul Ifta, ketika orang itu meyakini sesuatu itu adalah wajib, sah. Misalnya orang di Lombok di Indonesia, kalau orang berwudu ya, itu semua dibasuh kan, ini semua, ini juga ini dibasuh semua dibasuh, dan dia tidak tahu itu adalah sunnah, tapi dia yakini itu adalah beda halnya kalau dia diyakini sunnah semuanya. Basuh muka sunnah, ini semua sunnah, semua ditinggalkan. Tapi kalau sesuatu yang diyakini itu adalah semuanya wajib katanya, oh insya Allah sah itu. Karena kan lebih berazam kepada sesuatu yang wajib. Karena sunnah itu bisa menjadi puasa sunnah aja bisa jadi wajib kalau dinazarkan. Nah, begitu juga dalam hal ini. Tapi kalau dia tidak meyakini hal itu, ada azan, beranggapan kayak gitu. Wa in sadafa as-sihha fihima lam tasihha salatu, lam tasihu lam tasihi. Bisa dibaca 3. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini jelas, ini banyak ini. Pahamlah ini. Kalau kita mau mendapatkan kebaikan ya belajar agama, itunya intinya. Belajar agama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin fid din wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Seperti kata Imam Nawawi, beliau mengatakan di dalam hadis ini adalah tidaklah seorang itu dianggap dia itu beribadah kepada Allah yang lebih afdal daripada fikhuddin. Itu orang yang beribadah kepada Allah juga membutuhkan ilmu. Kalau orang alim tatkala ibadahnya beda kualitasnya dengan orang yang abid tapi dia tidak alim, beda. Makanya riwayat mengatakan wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidi, kan. Satu orang faqih itu adalah lebih kuat istilah penjagaannya ketika dia itu dibisiki oleh syaitan daripada min alfi abidin 1000 orang abid tanpa ilmu, kayak gitu, tanpa ilmu. Makanya kan dalam riwayat itu mengatakan apa yang kamu takutkan, kenapa kamu tidak masuk ke dalam masjid ini? Dia menjawab, yang saya takutkan itu orang yang tertidur, katanya. Saya tidak takut dengan orang yang sholat, orang yang tidur. Ternyata kuat juga ilmu orang tidur ini. Orang tidur itu orang alim ternyata yang tidur di masjid itu. Kalau orang yang sholat enggak, karena dia ngingat ceweknya, jadi ingat gitu. Pacarnya yang diingat, ya kan? Apalagi kalau orang putus, coba bayangkan kalau dia diputuskan oleh pacarnya kemudian dia sholat. Apa ini dukun, ini dukun bertindak. Itu di pikiran. Nah, enggak kita sih ini. Contoh saja. Nah, jangan kayak gitu maksudnya. Makanya Imam Nawawi mengatakan yang namanya fiqhuddin adalah qaidun ila taqwa. Saya yakin syair yang ada dalam kitab ta'lim itu, tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi
minal ilal birri wat taqwa adalu qasidi, katanya kan dalam syair itu. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitan min alfil abidin. Sebenarnya wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i syada'idi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ini Imam mengatakan seperti itu. Yang namanya fiqhuddin itu adalah yang sesuatu petunjuk yang mengantarkan kita kepada petunjuk daripada Tuhan itu. Ini petunjuk mengantarkan kepada petunjuk Tuhan. Dan bisa menjaga kita wal hisnu yunji menjami syadaidi, balaya dan semuanya. Dan ini akan mengantarkan kita mampu untuk menerima. Kalau kita diberikan cobaan Tuhan, mampu diterima. Kalau kita diberikan syukur juga mampu diterima. Hisnun menjaga kita dari semuanya. Lalu Syekh, kita cepatin ya. Sudah lama katanya tadi kan. Syekh mengatakan di sana itu, setelah beliau mentasji kita sebagai murid-muridnya, beliau mengatakan qawaidul iman, ya kan? Qawaidul iman bisama niyatin yajibu alal abdi ayya'lamaha biqalbihi annahu ta'ala hayyun qadirun mutakallimun sami'un basirun alimun muridun bakin. Itu al-baqa. Ini adalah i'tiqad. Perlu kita sebelum mempelajari ilmu yang namanya syariat itu kan ada 3. Ada i'tiqadiyah, ada amaliyah, yang ketiga itu adalah ada al-wujdaniyah. Kayak gitu. I'tiqad dia itu berkaitan dengan ilmu tauhid, akidah kita. Karena bagaimana mungkin orang itu sholat kalau dia itu tidak yakin kepada Tuhan? Bagaimana mungkin dia itu melakukan zakat kalau dia tidak yakin kepada Tuhan? Jadinya sebelum kita itu mempelajari ilmu fikih, perlulah kita mengetahui juga sebagian daripada ilmu-ilmu tauhid, kayak gitu. Alal aqal ya kita mempelajari kitab Aqidatul Awam. Kalau di Indonesia bisa, manfaatnya itu banyak sekali dan banyak guru-guru kita mensyarahnya. Kemudian kita mempelajari Kharidatul Bahiyah, minimal itu. Aqidatul Awam, Kharidatul Bahiyah itu sudah cukup, itu dasar kita di dalam ilmu tauhid. Nah, makanya ulama mengatakan apa disebutkan pembahasan sedikit tentang mukaddimah daripada iman, ya. Karena agama kita itu terbantu pada 3 itu. Ada imannya, ada Islamnya kan, ada ihsannya. Kemudian dari 3 ini para ulama membaginya kepada 3 disiplin ilmu, yaitu adalah syariat. Ada ahkam yang tadi i'tiqadiyahnya, ada ahkamul amaliyah yaitu praktik yang sifatnya itu fikih. Kemudian ahkamul wujudaniyahnya yang bersifat hati, wujdan, perasaan, syuuri. Nanti disebutnya dengan akhlak kayak gitu kan. Perkara hati. Ada di setelah selawatan, mukasyafatul qulub itu wujdaniyah itu nanti hadir ya. Nah, itulah di sini beliau menyebutkan yang dimana kata beliau ada 8 disebutkan yang wajib kepada seorang hamba untuk mengetahuinya di dalam dirinya. Innahu ta'ala hayyun, maha hidup. Ada dalilnya ketika mengatakan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan maha hidup. Yang pertama Allah mensifatkan dirinya dengan mutakallimun, sami'un, basirun, alimun, muridun, bakin. Itu al-baqa. Kalau sekiranya Allah tidak mensifatkan dengan hayyun, yang enggak ada yang ini. Muridun semuanya ini. Enggak ada. Tapi itu mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi Tuhan kalau tidak disifatkan dengan sifat hayyun itu. Nah, itu mustahil kan? Minan naqais lah. Sesuatu yang kurang daripada Tuhan. Makanya Allah, para ulama mengatakan faqad wasafa nafsahu bil qudrati wal iradah, katanya wal qidam wal baqa fadalla ala hayatihi hayyun la yamut. Allah Subhanahu Tuhan maha hidup, la yamut.
Begitu juga qadirun, nanti akan lebih detail dipelajari dalam ilmu tauhid ya, ilmu akidah. Maknanya ini nanti kan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sifat Tuhan. Nah, qadir, maha kuasa. Begitu juga mutakallimun. Fal kalam adalah sifat daripada Tuhan juga. Kalam itu kan ada dua nanti. Ada disebut dengan kalam nafsi dan ada disebut dengan kalam labzi. Kalam labzi ini yang ada di Al-Quran yang kita baca. Nah itu makhluk. Tapi kalau kalam nafsi yaitu al-ma'ani allati takunu fi nafsi pada fizatillah subhanahu wa ta'ala, itu adalah dia tidak hadis, tidak makhluk. Gara-gara pembahasan ini dulu pada masa dinasti Abbasiyah banyak para ulama yang dijerat hukum. Seperti Imam Ahmad bin Hambal itu, beliau masuk penjara gara-gara tidak mau mengatakan kalamullah itu adalah hadis gitu, makhluk. Karena ada ulama-ulama Mu'tazilah mengatakan kalamullah itu adalah makhluk katanya. Tapi enggak. Itu adalah ungkapan orang Mu'tazilah itu. Tapi kalau kalam labzi, nah ini yang hadis yang kita baca makruh. Tapi kita tidak mengetahui. Bayangkan. Kenapa la yamassuhu ilal mutahharun kan? Cuma bayangkan sedikit, ini saya tulis seperti kata guru-guru kita, saya sampaikan. Guru-guru kita khususnya di Darul Ifta. Di sana kan dimanakan para ulama mengatakan Al-Quran. Kan ini hadis. Kenapa ayat ini kepada Al-Quran katanya? Karena yang hadis ini yadullu alal qadim. Al-kalamul labzi yadullu ala kalamun nafsi. Enggak mungkin kita itu bisa mengetahui hal yang ada di kalamun nafsi itu. Tetapi ada yang menunjukkannya, yaitu kalam labzi. Oleh sebab itu kalamul labzi ini adalah wajib diihtiramkan. Wajib dimuliakan. Karena ia dulu ala kalam al-qadim, yaitu kalamun an-nafsi. Nanti sedikit aja. Sami'un, maha mendengar kan. Basirun, maha melihat. Walaupun orang itu berada di tempat yang terpencil, berlapis-lapis baja, tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Masya Allah, mengetahui apa yang ada terlintas dalam pikiran kita diketahui oleh Tuhan juga. Alimun, maha berilmu kan, mengetahui. Kemudian muridun, lalu diakhirkan maha berkehendak, kehendak Tuhan. Nah ingat, yang namanya kehendak Tuhan itu beda dengan perintahnya. Nanti dibedakan antara al-iradatu wal amr. Apakah Allah memerintahkan orang itu berbuat maksiat? Tidak. Tapi Allah berkehendak, ada iradahnya Tuhan. Dalam mazhab Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-iradah wal amr itu adalah mutaghayyiran, itu yakhtalif. Mukhtalifah, berbeda antara iradah dengan al-amr. Makanya bagaimana kehendaknya Abu Bakar, imannya Abu Bakar disebutkan di situ dalam kitab tauhid Kharidah Bahiyah. Imannya Abu Bakar, Allah menghendaki imannya Abu Bakar dan Allah memerintahkannya, kayak gitu. Bagaimana imannya Abu Jahal? Allah tidak memerintahkan, tapi Allah menghendaki. Makanya dibedakan. Beda dengan Mu'tazilah yang mengatakan seperti itu. Ala kulli hal, sifat yang wajib bagi Allah itu dibagi menjadi 4. Ada sifat nafsiyah, dan disebut dengan yang kedua sifat salbiyah, dan yang ketiga disebut dengan sifat dan yang terakhir itu adalah ma'nawiyah. Itu lebih dipelajari di pembahasan ilmu tauhid. Oleh sebab itu, pembahasan yang keduanya itu adalah al-Islam, qawaidul Islam, arkanul Islam. Yakin saya hafal semua dari SD kita pelajari ini. kita membaca kitab itu seakan-akan kita berdialog dengan ulama ini gitu kan. Ini perlu kita khudu. Arkanul Islam khamsun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah, ya, wa shaumi ramadhana
atau wasaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Imam Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi kalau nggak salah itu, beliau mengatakan yang namanya qaidul Islam itu ada 5 katanya. Pertama, ma'rifatul ma'bud, itu Islam, wajib mengetahui siapa yang menciptakannya, yang disembah. Wal qana'atu bil mawjud katanya. Wal qana'atu bil mawjud, menerima apa yang ada, jangan mencari-cari yang lain. Kita disuguhkan oleh tuan rumah misalnya kangkung ya, yang nggak ada ayamnya ya katanya kan. Dia pergi ke rumah kawan minta makan. Apa disuguhkan? Oh, tempe. Oh, ini daging ya. Sini sindir tuan rumah. Al-qana'atu bil mawjud. Itu Islam juga, itu Muslim. Perlu ini untuk kita berinteraksi. Pertama, ma'rifatul ma'bud, wal qana'atu bil mawjud, wal wuqufu 'alal hudud. Perlu kita tahu batas-batas diri kita sendiri. Batas Allah berikan, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun kan, wa bainahuma umur mustabihat. Itu sudah ada batas-batasannya. Begitu juga kita tahu batasan diri kita menjadi tamu. Ada batasannya. Apa yang disuguhkan contohnya oleh tuan rumah, jangan kita ya tarik. Tak tarik gitu kan. Oh, ini nggak ada, ini yang nggak ada ini. Beda kalau kita sama kawan kayak gitu ya, bisa lah canda-canda dikit, bisa lah kayak gitu. Ya. Walau wafa'u bil uhud, itu Islam juga, menepati janji. Karena ada ungkapan kan dulu, ingat ya, al wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Aufu bil uqud, kata Allah Subhanahu wa taala, tepatilah janji-janji kalian. Wasabru 'alal mabqut. Itu yang kelima. Pertama adalah ma'rifatul ma'bud, mengetahui siapa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'atu bil mawjud, ya, menerima apa yang ada. Kemudian wal wuqufu 'alal hudud, tahu batas-batasan diri kita. Wal wafa'u bil uhud, dan yang kelimanya itu adalah as-sabru 'alal mabqut, sabar pada sesuatu yang hilang. Termasuk ini qaidul Islam, kata beliau juga. Islam itu seperti ini, kata Imam Syekh Muhyiddin. Nah, yang rukun-rukun Islam itu kan yang tadi 5 ya. Pertama itu membaca syahadat, karena yang syahadatnya wajib. Kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, la ma'bud bihaqqin mungkin illallah, la ma'bud bihaq illallah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Begitu juga syarat daripada muslim, orang menjadi muslim. Kalau kita kan bawaan lahir, tapi nggak tahu ada yang mu'alaf di sini nggak? Ini hakon, ini ceritanya nggak ada ya? Karena ada kawan saya dia mu'alaf, cerita saya tentang ternyata orang tuanya diceritain, saya sedih juga, saya masih non muslim, sedih katanya. Oh, coba jangan saya cerita gitu. Kan kalau kita kan cerita dari nenek-nenek semua lah. Oh, itu muslim insyaallah ini. Dia sedih juga dengar cerita saya. Kenapa gitu? Ternyata orang tuanya non muslim, orang NTT, Flores. Kemarin gempa itu digoyang, ya Allah. Mudah-mudahan lah selamat kawan-kawan kita di sana. Tapi dia itu Azhar dia. Siapa yang mengislamkan antum? Saya bilang. Sedih ceritanya. Amin Rais. Walaupun banyak yang cibir beliau itu, belum mengislamkan orang juga ternyata. Itu kawan itu masuk di Darun Najah terus. Ya Allah. Sering dulu usaha, sekarang jadi mutawib dia. Subhanallah. Tinggal di Hayul Ashir. Bayangkan, kenapa saya ungkapkan sini? Orang itu ketika dia muslim tidak dikatakan dia Islam kalau dia tidak bersyahadat dan bersaksi pada Nabi Muhammad. Ulama-ulama dulu, orang-orang dulu sebelum adanya Nabi Muhammad, kalau dia hanya mengatakan saya bersaksi kepada Tuhannya Nabi Isa, saya bersaksi dengan Tuhannya Nabi Musa, dia itu sudah muslim. Sudah dia mengikuti ajaran Nabi Musa, mengikuti ajaran Nabi Isa. Tapi kalau Nabi Muhammad, labud. Makanya ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu, malaikat Jibril, wa rafa'na laka zikrakan,
Kaifa rafa'allahu dzikraka ya Muhammad? Bagaimana Allah mengangkat namamu wahai Muhammad? Wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril, Rasul mengatakan Allahu a'lam, hanya Allah yang mengetahuinya. Lalu kemudian Allah memberikan ilham kepada malaikat Jibril, itu wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada Muhammad. La uzkar illa zukir tamai, katanya. Aku tidak disebutkan sampai engkau wahai Muhammad disebutkan. Diuzkar. Illa zukirta ma'i. Jadinya katanya itu tidak sempurna iman atau Islam seseorang kalau tidak disandingkan baginda Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan mengatakan aku tidak disebutkan, atau istilahnya itu dia tidak muslim kalau hanya menyebutkan Tuhan saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan orang non muslim apalagi Kristen itu takut dia. Sampai sana aja, sampai sana katanya. Karena dia juga percaya Tuhan walaupun 3 Tuhannya. Tapi Tuhan Allah dipercaya, ya kan? Sampai situ dulu, sampai situ katanya. Kenapa dia tidak menyebutkan Nabi Muhammad? Dia jadi muslim. Muslim jadinya, pengikut Nabi Muhammad. Itu semoga mereka dapat hidayah lah. Nah, itulah keistimewaan. Makanya di dalam sholat, kata para ulama, di dalam sholat wajib bersalat kepada Nabi Muhammad, kan? Setelah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam azan, sah nggak azan itu kalau nggak ada baginda di situ? Nggak sah. Makanya di sana tidak disebutkan namaku kalau engkau tidak disebutkan. Itu dia tidak sah. Nah, tidak sah itu penyebutan itu kalau tidak disandingkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iqamus salat itu tentang bermakna mudawamah, ya, yang dimana di dalam beberapa riwayat hadis qudsi mengatakan bahwa yang namanya hamba itu memiliki perjanjian denganku. Kalau dia melakukan salat, kata Allah, liwaktiha la u'adzibuha alla yu'adzibuha, aku tidak akan menyiksanya, wa an udkhilahul jannata bighairi hisab. Itu perjanjian kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengatakan qalu bala syahidna, kita mempersaksikan Tuhan di alam dulu itu, ya. Sebelum kita lahir ini, jangan dicari-cari lagi kapan itu. Alam dulu. Qalu bala syahidna. Makanya ulama mengatakan Sidi Abdul Azaim, laulal inayatuhu azalil lana sabaqat, katanya kan. Lamah tadaina wala arwahuna asyiqat. Jadi kalau bala syahidin itu bentuk inayah daripada Tuhan. Wa an ukhidhilahul jannata bighairi hisab. Banyak beberapa hadis tentang salat ini. Di antara perbedaan kita dengan orang yang tidak salat, itu ada perbedaan antara orang muslim dan orang kafir adalah tarikul salat. Nah, itu meninggalkan salat. Kemudian selanjutnya saum Ramadan kepada hajil bait. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan apa? Dengan istinja. Nah, ini maksud saya, ini pembahasan WC nih. Nah, ini hammam ini. Lah, tapi luar biasanya syariat kita itu hal-hal yang dianggap remeh tapi ada nilainya. Hal-hal yang dianggap remeh di situ ada pahalanya. Bayangkan kan? Kaif adab. Sebelum ke situ, para ulama nanti akan membahas tentang taharah. Itu ada 2. Taharah nanti berkaitan dengan wasail, lalu berkaitan dengan maqasid. Wasilah daripada taharah itu ada 4. Yang pertama itu alma, air. Kemudian itu at-turab, debu. Yang ketiga itu adalah al-ahjar, batu. Nah, ini istinja ini batu. Yang keempat al-ahjar, yang ketiga ad-dabgu, as-samak, yang keempat. Bukan 5 ya, 4 deh. Samak. Tahu samak? Menyamak, bukan sama bermana ikan, ya. Samak itu bukan ikan. Ingat saya dulu ada senior agak semangat dia bilang sautun minas sama, sebenarnya kan minas sama katanya.
Sautu minas samak. Saut dari ikan. Nah kan sautu minas sama itu suara dari lah. Kalau orang baca tilawah, sautu minas sama, besar suaranya, pede juga itu. Sautu minas sama katanya. Bila sama itu, nah, suara dari ikan. Enggak. Itu wasilah itu ada 4, Ustazah. Yang ke maqasid juga ada 4. Jadi tahar itu ada wasail, ada maqasidnya. Ada wasilahnya, ada tujuannya. Yang 4 itu adalah yang pertama itu al-wudu. Nah, ketika ditanya ya untuk apa menggunakan airnya, untuk wudu. Nah, itu kan tujuannya wudu. Untuk apa tayamum ini? Untuk apa debu ini? Untuk tayamum. Nah, yang kedua maqasid daripada taharah adalah at-tayamum. Yang ketiga al-ghusl, mandi. Atau bisa kalau diurutkan pertama al-wudu, yang kedua al-ghuslun karena sama-sama menggunakan air, yang ketiga adalah dan yang keempat adalah izalatun najasah, bisa menggunakan yang tadi air, ahjar sama ad-dabghu. Ya. Atau samak menyamak. Nanti kan lebih rinci di goyah atau Fathul Qaribnya. Air ditinjau dari sisi sumbernya. Ada 7 itu. Ma'us sama itu sumber semuanya itu. Ma'us sama air langit, ma'ul bahri, ma'ul nahri, ma'ul bi'ri, ma'ul aini, wa ma'us salji, wa ma'ul barat, itu apa namanya? Embun. Nah, itu ada tuh. Makanya ketika ditanya air dari sumbernya mana? Ya, air sumur. Air laut itu sumber. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, apa natawaddu bima'il bahri ya Rasulullah, apa kami wudu dengan ma'ul bahri ya Rasulullah? Rasulullah kalau kami kami ada air, tapi kalau kami minum, kami wudu, kami akan kehausan. Lalu bagaimana? Apakah boleh saya mandi, saya wudu dengan air laut ini ya Rasulullah? At-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuh, kata Nabi kan. Nabi subhanallah balaghah, kalamul baligh. Beliau tidak mengatakan na'am. Ya, wudulah dengan makan bahar. At-tuhuru ma'uhu. Airnya suci. Mulai tuhur. Bermakna tahir mutahhir. Ma'ul mutlaq. Bermakna tuhur di sana. Al-hillu maitatuh. Jadinya hal-hal yang berkaitan dengan air pun disebutkan hukumnya. Oh, bangkainya juga halal. Jadi sana ini mutlak. Para ulama mengatakan walaupun bangkainya itu berbentuk anjing, mungkin anjing laut kan? Bagaimana itu? Boleh enggak? Ini kan bentuknya anjing. Anjing kan haram. Nah, ulama mengatakan mutlaknya ini ya ikan halal itu, karena ikan kan. Ikan tapi bentuknya. Bagaimana kalau putri duyung? Yang enggak ada sih, itu kayaknya cerita aja itu. Ya boleh nanti disembelih aja nanti kalau mau kan. Nah, ini ditinjau, disebut dengan peninjauan dari sumber. Ada peninjauan dari segi bagaimana boleh orang itu bersuci, yaitu at-tatahhuru biha. Bi'tibari jawazu tatahhur. Ditinjau dari kebolehannya untuk bersuci itu para ulama ada yang membaginya menjadi 4, ada yang membaginya jadi 5. Yang menjadi bagi 4 itu adalah tidak dimasukkan ma'ul haram namanya. Kalau dia dibagi menjadi 5, ma'ul mutlak, tahir mutahhir, suci mensucikan. Yang keduanya itu ma'ul ma'ul mutlak sama ma'ul musyammas itu adalah tahir mutahhir. Tapi ma'ul mutlak dia tidak makruh, sedangkan musyammas itu adalah makruh. Lalu bagaimana kemakruhannya? Wahai Imam Nawawi menyebutkan, Imam Syafi'i menyebutkan bahwa saya memakruhkan ma'ul musyammas ini min jihati tib, katanya, dari segi kedokterannya, karena beliau juga kan peneliti gitu. Imam Syafi'i, imam kita memang peneliti, dia diteliti oleh beliau. Ini bagaimana mudaratnya ini ma'ul musammas ini. Ya tentunya di negara seperti negara-negara panas, kayak di mana? Kayak di Mesir mungkin. Yang lebih panas di Mesir ada, di Qatar itu panas, di Abu Dhabi itu aja airnya aja panas. Ya Allah, saya berwudu di Abu Dhabi kan panas itu.
Ternyata air biasa panas. Subhanallah. Bisa buat syai di sana itu. Karena panasnya. Nah, di Mekah itu yang 50-40 derajat ke atas. Nah, itu beberapa nanti lalu yang ketiga maul musta'mal. Nah, maul musta'mal ini adalah bisa dia bermakna dua katanya. Dia bisa yang pertama itu bermakna air sisa basuhan wajib. Maksudnya di sana itu tatkala orang bersuci, basuhan pertama ya itu basuhan wajib. Nah, sisa itu adalah musta'mal. Bagaimana kalau basuhan kedua? Itu tidak musta'mal. Karena basuhan wajib sisa daripada basuhan wajib. Kalau sisa basuhan wajib tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tidak boleh digunakan. Boleh nggak digunakan untuk membasuh itu yang di bawah kemaluannya misalnya? Nggak boleh juga. Karena tahir gairu mutah. Nah, tidak bisa mensucikan. Hanya zatnya saja yang suci. Tapi dia tidak bisa gairu muta'addi lah istilahnya. Dia tidak muta'addi. Lalu yang kedua musta'mal inilah ketika dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Syai, air syai, air mawar, itu kan suci tapi dia tidak mensuci. Ini ingatnya dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i kayak gitu. Nah, itu musta'mal. Makanya kata para ulama dan Imam Malik juga menyebutkan kalau salah di dalam kitab Muwatta'nya belum mengatakan kenapa para ulama tidak menggunakan maul musta'mal sebagai yang boleh digunakan untuk bersuci lagi? Karena di sana itu adalah asar zunub katanya. Maul musta'mal itu adalah ada zunub yang mengalir. Kan orang ketika berwudu apa? Ya gugur semua. Dosanya yang keluar. Tapi enggak kita lihat aja. Tapi kalau para ulama katanya, ulama yang memiliki basirah, nah ini penglihatan mata batin itu akan kelihatan itu. Oh ini banyak sekali dosanya ya. Tapi nggak disebut lah. Bahaya juga ya kalau ada ulama yang tahu misalnya terus disebutkan kita wudhu kan, wow hitam katanya airnya. Kan nggak gimana gitu. Tapi untunglah itu nggak ada, nggak disebutkan. Tapi ada ulama melihat itu mauzunub itu, mauzunub. Lalu bagaimana Imam Syafi'i memahami bahwa Rasulullah SAW qad tawaddu'a bi fadli Maimunah katanya di sana. Nabi berwudu dengan sisanya Maimunah. Sayyidah Maimunah. Kan sisa itu iktibar. Misalnya saya ini minum kan. Kan ini sisa namanya. Bukan bekas itu. Al-baqi bukan bermakna bekas. Bahasa Indonesia bekas. Tapi kalau saya minum kemudian saya muntahkan itu sisa, nggak enak ya, jangan diminum lagi. Tapi kalau ini namanya bekas. Makanya di sana itu adalah mazhab Imam Syafi'i karena al-akhdzu bil ahwat kaidahnya al-ihmab ala mabda ihtiyat belum mengatakan di sana bi fadli Maimunah karena Sayyidah Maimunah mengambil sedikit daripada bejana itu air itu. Sisa dari itu yang digunakan oleh Rasulullah bukan bekas daripada Sayyidah Maimunah. Itu katanya Imam Syafi'i. Yang ketiga adalah maul mutanajjis dan masuk kategori maun najas. Maun najas ya kencing semua itu najis semua. Kencing onta, kencing apa namanya? Kucing itu najis. Karena ada saya lihat itu orang Wahabi itu. Kencing kucing gimana hukumnya? Lah, ini enggak najis katanya. Gampang aja mengatakan gak najis. Kenapa? Karena itu mereka itu berkeliaran di antara kalian. Kencing kucing gak najis. Coba suruh minum dia nggak mau kan? Kencing onta najis juga. Semua kencing itu najis. Semua yang keluar daripada yang kubul dan dubur najis semua. Nah, maul mutanajjis. Nah, ini alladzi waqa'at fihi najasah itu juga najis. Mau mutanajis, kalau mau mutanajis berarti kan air yang terkena misalnya ini masuk najis di sini di satu botol ini. Kurang daripada 2 kolah atau kurang daripada 211 liter. Ada ulama mengatakan mentakdirkannya 2 kolah itulah 211 liter. Masuk najis. Ya tagayyar aw la yataghayyar. Berubah atau tidak berubah, Nak? Ini mazhab kita Imam Syafi'i ini. Berubah tidak berubah najis dia.
Karena ada sebagian ulama mengatakan kalau dia tidak berubah, itulah Allah, dia tidak najis katanya. Nah, itu perbedaan. Karena Imam Syafi'i mengumpulkan dua dalil, bahwa ada dalil yang mengatakan bahwa yang namanya air itu idza balagal ma'u kullatin itu lam yahmil khabas, ya kan? Air kalau sudah mencapai 2 kulah itu tidak najis. Lalu ada riwayat yang kedua mengatakan illa ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi katanya. Nah, yang namanya itu suci kecuali berubah zatnya, sifatnya dan warnanya itu. Ini dikumpulkan oleh Imam Syafi'i. Batasan 2 kulah itu gimana? Oh, 2 kulah itu selama tidak berubah. Makanya dia mengumpulkan 2 dalil min jihah, yaitu katanya itu dari sisi ini lam yahmil khabas kullatain, lam yahmil khabas, 2 air itu kalau sudah mencapai 2 kulah dia tidak mengandung najis, itu kan mutlak, ya kan? Mutlaknya di mana? Bisa dia berubah, bisa tidak berubah. Saya tanya, ketika air 2 kulah kemudian dia itu berubah, dalam mazhab kita tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi hadis yang pertama ini lam yahmil khabas, tidak disebutkan yataghayyar am la yataghayyar, makanya disebut dengan mutlak. Lah, hadisnya mutlak di sini. Hadis ini diikat dengan hadis yang tadi saya sebutkan, illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Kita kepada hadis yang kedua yang tadi, illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Hadis ini amnya di mana? Bisa dia 2 kulah, bisa dia kurang dari 2 kulah. Kalau orang mengamalkan hadis yang kedua ini, jatuh najis di 1 botol ini, boleh nggak dia berwudu dengan ini? Ini kan saya tanya, hadis yang kedua ini boleh kan? Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i karena adanya tasyabuh dan bisa diamalkan kedua dalil ini, ini ihtiyat, nggak boleh. Kenapa? Hadis yang kedua diikat dengan hadis yang pertama itu yang tadi, kullatain itu. Kullatain yang tadi itu. Makanya kalau dia sampai 2 kulah, kemudian dia itu tidak berubah, boleh digunakan untuk bersuci. Kalau dia sampai 2 kulah berubah, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kurang daripada 2 kulah, berubah, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan yang keempatnya itu ma'ul haram katanya di sana. Mana ma'ul haram? Ma'ul masruq, maghsub, air yang curian, air yang digosok, kayak gitu. Boleh nggak? Boleh, tapi haram. Lebih asyad Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sah. Bayangkan, dia tahir mutahhir, tidak sah karena tanawulnya itu haram. Hanya di dalam mazhab kita Syafi'i berkumpul antara keharaman dan kebolehan. Di mana? Ma'ul masruq. Boleh, maksudnya sah bersucinya, tapi tidak diperkenankan, yaitu haram. Maka dikatakan ma'ul haram. Tahir mutahhir tapi la yajuzul istimar. Tidak boleh dimanfaatkan dan tidak boleh digunakan. Tinggal sedikit ya. Sebentar, sedikit aja nih, sedikit. Sebenarnya banyak ini ya. Tapi karena waktu, insyaallah lah kita pada hari Selasa kita memaksimalkan insyaallah. Memang kalau hari pertama itu harus banyak waktunya tuh harus banyak gitu. Jadinya harus intiaz. Saya cuma ngantuk-ngantuk sebenarnya nih. Karena kan suasana di sini adem, anyam, luar biasa. Tapi karena fasilitas ini perlu kita syukurin. Jadinya nyaman, kawan-kawan kan belajar nyaman. Nggak ada gerah, nggak ada yang mandil, semua dipakai lah. Al-istinja. Nah, kita kepada matan. Wajibun min kulli khalijin minas sabilaini mulawwasin bima'in aw hajarin aw ma yaqumu maqamu min kulli jamidan tahirin qali'in ghairi mat'umin wala muhtaramin wala mubtalin. Istinja di sini ini adalah termasuk kategori izalatun najasah, yaitu maqas.
Lalu istinja itu menggunakan apa? Ayyuhal ikhwah, ada dua. Bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu. Dan bisa menggunakan keduanya. Batu dulu baru air. Maimpas kalau menggunakan air dulu baru batu. Apa yang diistinja? Kalau dia air, batu lagi atau tisu dipakai kan? Oh, untuk supaya dia ini katanya jangan berair ya mungkin ya. Makanya dikeringkan menggunakan tisu. Oke lah. Tisu dikurang. Ya. Torpedonya dikeringkan menggunakan tisu. Nah. Istinja ini kata para ulama disebutkan kalau antum baca Ghayatul Munah juga syarah daripada Safinatun Najah belum mengatakan min khususiyati ummah Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyru'iyatul istinja. Nah, di antara khususiat daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW disyariatkan adanya jadinya istinja ini tidak ada pada syariat umat-umat sebelumnya, nggak ada, hanya Nabi Muhammad SAW. Apakah istinja ini adalah khusus bagi orang yang punya rukhsah? Tidak. Walaupun orang itu dalam keadaan azimah, karena ini adalah mukhaffafah jenisnya. Nah, tidak mesti orang itu dalam perjalanan boleh istinja itu menggunakan batu, enggak. Dalam keadaan tidak perjalanan pun boleh menggunakan istinja bil hajar ini. Coba kita lihat. Ada ulama mengatakan istinja itu bermakna istijmar. Karena apa? Karena identiknya dengan menggunakan batu. Makanya Syekh mengatakan di sana al istinja di sana itu adalah bil hajari wa huwal musamma al mutahhirul mukhaffaf. Mutahhirul mukhaffaf. Alat suci yang sangat ringan. Nah, sedangkan wa ammal ma'u mutahhirul muzil. Kan kalau air itu dia bisa menghilangkan asarun najasah. Sedangkan hajar itu adalah dia tidak hilang asarnya tapi ya baqa asaruhu, tetapi mukhaffafah. Diperbolehkan kayak gitu. Empat kategori yang tadi itu min kulli jamidin tahirin qalin ghairu mat'umin wala muhtaramin wala mubtallin, ini jamid tahir qali ghairu mat'umin ini empat lah, karena ghairu mat'um bisa dimaknakan dengan wala muhtarin wala mubtallin ya. Empat ini termasuk pembagian yang ketiga kalau kita lihat daripada matanya, karena Syekh mengatakan pertama ma'in au hajan au yaqumu maqamahu ya. Yang ketiga itu. Yang ketiganya ditafsirkan dengan apa? Min kulli jamidin tahirin qaliin gitu. Ghairi mat'umin. Ada tiga. Jadi ada istinja itu ada tiga caranya, menggunakan air, menggunakan batu, atau dalam kategori yang empat ini. Nah, pembagian yang ketiga itu adalah ada empat kategorinya. Berarti tidak mesti batu. Dikiaskan dengan batu dalam empat kategori. Kategori yang pertamanya itu adalah tahir, ayyakuna tahiran. Empat ini berarti nggak boleh orang itu beristinja menggunakan najis. Dia tidak boleh beristinja menggunakan kotoran sapi yang keras. Tuh kan yang keras itu dijemur kan keras dia, nggak boleh. Jamid harus dia itu jamid keras, bukan hanya suci saja tapi harus jamid, ayyakuna jamidan. Oleh sebab itu kategori yang dimana para ulama mengajarkan kita juga kalau yang menggunakan tisu pun ya dia di keras ya, ya dilipat agar menjadi jamid kayak gitu. Boleh. Memang ada sebagian tidak memperkenankan karena itu dia tidak termasuk dalam kategori jamid. Ayakuna qalin, dia bisa membersihkan najis itu sendiri. Dia bisa mencabutnya kayak gitulah. Qali kan. Kemudian kategori yang keempatnya itu adalah ghairu mat'um. Ghairu mat'um ini banyak ulama mengatakannya itu adalah yang tidak istilahnya tidak sebagai makanan anak Adam. Mat'umul adami.
Bagaimana bentuknya ghairu mat'um atau ghairu muhtaram istilahnya kan, ghairu muhtaram. Seperti menggunakan kertas yang dimana di sana tertulis ada buku pelajaran, itu nggak boleh, itu muhtaram, itu suatu yang dimuliakan atau dihormati, itu tidak diperkenankan menggunakannya untuk beristinja. Mat'um, makanan anak Adam, roti ish dipakai istinja misalnya. Nauzubillah min zalik gitu. Ish, astagfirullahaladzim. Ish. Bagaimana kalau dia menggunakan tulang sapi? Kan itu makanan anak Adam? Enggak. Makanan jin. Oh, makruh, enggak boleh. Itu masa kotorannya dimakan sama jin? Kan jin makanan tulang-tulang itu dimakan kan? Mat'umul ghairi adami. Itu enggak boleh, enggak boleh. Makruh dia. Lalu bagaimana kalau dia itu menggunakan jildun? Nah, jildun itu adalah kulit, kayak gitu. Bentuknya, kalau dia jildun, karena kan kalau jildun di rumah itu dimakan dia. Tapi kalau di sini nggak dimakan jildunnya. Coba lihat, ada nggak orang jual kulit sapi untuk dimakan? Indonesia dibuat sate dia, dimakan. Nah, beda kategori. Kalau misalnya jildun, misalnya kulit, misalnya hewan yang tidak disembelih secara syariah atau bangke sapi, kan kulitnya itu boleh dimanfaatkan, dibersihkan dengan disamak. Kalau kulit itu belum disamak, berarti dia kulitnya itu mutanajis dia, li'anna fihi asarun najasa. Enggak boleh digunakan untuk iya. Tapi kalau setelah disamak suci, kulit itu boleh digunakan untuk beristinja. Kayak gitu ya. Jadinya sunnah di antara orang beristinja itu adalah mendahulukan kubul daripada dubur. Itu tadi kata Imam Syekh Nawawi itu menyebutkan bahwa Al-Jawi ya, disunnahkan tatkala orang beristinja dengan menggunakan air bilma, istanja bilma'i sunnah taqdimu qubulihi qabla duburihi. Artinya kalau dia ke hamam kemudian dia itu boker, bahasanya maaf kata BAB, pup, banyak bahasa itu. Nah, banyak dia banyak pup ya, boker ya Allahu Akbar. Ada yang satu dia kubul, jadinya torpedonya dulu dibersihkan kalau laki-laki ya. Kubulnya kemudian duburnya, itu sunnah kata Imam Nawawi Al-Jawi. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini itu matnun wa yaqulu inda dukhulil khala bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal. Kenapa ada khubus ada khaba'is? Karena setan itu ada laki-laki ada perempuan. Jadinya nanti terciduk nanti di sana. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Oleh sebab itu, tatkala orang masuk ke dalam hammam, dukhulul khala, mana didahulukan, kaki kanan atau kaki kiri? Nah, itu perhatikan. Perlu sekarang ditadbik ya. Karena kan yang kita perhatikan itu merenungnya saja. Tatkala masuk hammam, enggak dilihat kakinya dulu, mana kanan kiri, langsung saja. Enggak diperhatikan merenungnya itu. Ada bawa HP, semakin main game di sana juga. Ya Allah, orang banyak nunggu di belakang, kawan-kawannya. Apalagi yang satu rumah 8 orang itu ya. Susah tuh, jangan kayak gitu juga. Memang nikmat di sana itu. Apalagi orang yang sudah merokok. Subhanallah. Kalau dia kayak berada di dalam singgasana loh. Padahal dia ada singgasana, emang singgasana tempatnya bokeh. Singgasana 5 aja. Kenapa? Didahulukan kaki kiri. Ingat kaki kiri nih. Ketika masuk daripada kaki kanan. Karena apa? Karena yang namanya yasar ini kiri nih. Sesuai dengan sesuatu yang mustaqzar lah.
Yang tak pantas sebenarnya kayak kiri ini. Nah, yang tak pantas. Memang nih ke tangan kiri ada manfaatnya mah kepada sesuatu yang kalau nggak ada tangan kiri gimana? Ya Allah, syukur kita ada tangan ya. Pada sesuatu yang tidak pantas. Limunasabati li syai'in mustaqzar, sesuatu yang kiri itu. Coba bayangkan kalau orang memberikan uang dengan tangan kiri gimana itu? Yo, ini nggak hadap ini kan? Kurang beradab. Orang nunjuk dengan tangan kiri. Orang nunjuk aja nggak beradab, apalagi nunjuk dengan tangan kiri. Oh, nggak beradab. Tapi kalau ditunjuk itu mungkin syai'un mustaqzar ya. Nah ini bahaya itu. Jadinya biasanya yang kiri itu kepada sesuatu yang mustaqzar, yang tak layak lah, tidak pantas, najis kotoran itu. Makanya Syekh ulama di antara hikmahnya adabnya itu seperti itu. Kalau dia keluar dengan tangan dengan kaki kanan, makanya di sana doa ghufranaka alhamdulilladzi azhaba anni adza wa afani. Karena itu kan kotoran kita buang karena keluar. Kalau orang ini juga di antara adabnya ada yang pertama itu seperti masuk kaki kiri keluar ke kanan, dan di antara adabnya itu adalah di antara adab ini tatkala masuk ke dalam khala yang menutup kepala sebenarnya. Menutup kepala, tapi kita jarang kayaknya. Jarang, memang jarang. Indah duhul itu jarang. Kemudian kalau orang-orang dulu misalnya nggak ada hamam ketika berada di Sahara, harus jauh dari keramaian. Kalau mau boker itu kencing. Jangan di dekat orang curhat. Dibuat singgah sana di sana. Susah kan? Ini bawa apa ini katanya? Itu nggak boleh. Itu yab'udu anin nas, itu ib'adu anin nas, itu di antara adab. Dan tidak boleh juga harus dia itu tatkala dia itu harus ada saternya kalau berada di Sahara. Saternya minimal katanya itu antara dia dengan orangnya itu adalah antara dia dengan orang yang lebih dari beberapa ziro lah, berapa meter lah. Intinya jangan sampai tercium daripada baunya. Dan minimal saternya itu adalah sater sampai sini, sampai ketika kita berdiri tertutup pusatnya. Jangan di bawah, kelihatan nanti itu kecil-kecil kan. Susah. Di atas pusat itu batasan daripada tempatnya itu, batasan tempatnya kayak gitu. Makanya itu katanya intinya tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia kayak gitu. Makanya kalau dia duduk itu 2/3 daripada zero ini istilahnya sebatas duduk aja, sebatas penutup duduk. Tapi kalau dia berdiri, sebatas daripada pusatnya. Mungkin kalau dia duduk ya setengahnya lah. Sekedar menutup tempatnya boker itu bisa. Orang-orang kan kalau dia boker di sawah kayak gitu, ya tertutup juga dia tuh, tertutup. Karena kan dia berada di bawah, di parit-parit kecil tuh kan, itu udah tertutup deh itu. Jauh dari manusia, semoga jauh, jangan dilihat sama orang, jauh. Nah itulah. Dan tidak boleh, tidak disyariatkan, tidak menjadi orang itu kalau dia boker atau pup dan dia itu kencing di air yang tergenang, filma rokit. Memang Imam Ar-Rafi mengatakan ma'ur rokit itu gimana bentuknya? Yang tergenang, dia tidak mengalir. Walaupun dia itu banyak, walaupun dia itu sedikit, yang dimana air itu tergenang kata Imam Rafi nggak diperbolehkan oleh Imam Rafi, tidak disyaratkan. Tapi kalau ma'ul jari, kalau dia jarinya itu mungkin kelihatannya itu sedikit mengalirnya itu kecil, itu makruh kata Imam Nawawi. Beda kalau dia banyak, kasiron. Tsunami, ya enggak sih kalau tsunami aja. Masa besar. Jangan ya. Jangan itu ada enggak kesempatan orang boker ketika enggak. bukan emasnya yang hilang, orangnya juga hilang. Susah. Tapi itu dimakruhkan. Sampai-sampai ada ulama Ibnu Rif'ah mengatakan di sana orang yang pup ya,
Walaupun di maul jari, maul kasir jari, tapi dia pup di malam hari, itu tidak diperkenankan. Karena apa? Mungkin beliau melihat di situ tempatnya bermain jin kayak gitu. Kalau malam hari, apalagi kalau kita boker di parit malam-malam ini, tahu parit kan? Nah, sungai kecil-kecil yang ada di sawah itu, jangan, lebih baik jangan. Di mana? Ya, kali lah lubang di belakang rumah kan. Kalau sekarang ya enggak sih. Kalau sekarang ya sudah punya hamam semua. Memang ada beberapa dulu orang beberapa tempat itu ditemukan ada yang enggak ada hamamnya. Baru kemarin-kemarin ada hamam. Kemana? Ke sungai. Jadi kalau malam itu enggak di Imam Ibnu Ripas ini mengatakan tidak diperkenankan karena di situ ada li'ajalil jin katanya. Ada jin biasa. Makanya orang beberapa kita lihat kesambet. Dari setelah mana? Setelah boker. Ada yang kesambet. Kesambet jin. Nah itu lebih baik dihindari. Nah, makruh lah. Tapi lebih baik dihindari. Nah, kita cukupkan ya. Sambil ada nggak yang bertanya? Ya satu orang atau dua orang lah. Kalau bila perlu ya satu orang aja lah. Kalau enggak ya insya Allah kita akan lanjutkan pada hari Selasa. Mungkin pertemuan kita ini bisa di 4 kali, bisa di 5 kali kayak gitu. Kalau di jadwal memang 5 kali. Dan sebenarnya saya usahakan untuk 4 kali kayak gitu. Ya. Seperti kata Ustaz Alirham itu ya, ada safar, kita pergi safar juga kan. Jadi insya Allah di sini jelas ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan atau boleh ditunggu pada level yang kedua. Nah itu ingat as-sabru alal mabkut. Nah, kenapa saya sebutkan tadi itu supaya jangan banyak pertanyaan. As-sabru alal al-qanaa'atu bil mawjud. Nah, jadinya harus ada qanaa'ah terhadap apa yang ada, dan insya Allah ini adalah sulamul usul kita kepada nihayatul usul yang nanti akan dibahas Imam Tangqihul Lubab oleh para guru-guru kita yang ada. Kita tutup ya. Kita tutup dan insya Allah pada hari Selasa kita akan mulai jam 3, 2 jam kemudian 3 sampai jam 5 insya Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna bi nuril ilmi wal faham wa hassin akhlaqana bil hilmi bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka wa nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafizna wa ma ta'allamna faruddahu ilaina inda hajatina ilaih bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi wajma' bainana wa baina hawaijina wa matalibina dunyawiyyati wal ukhrawiyyati madal ayyami bikum fayakun. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluk wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullah dzakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdal salati ala as'adi mahluqat Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an zikri.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.